Mbak, aku kangen ini, bisik Toha. Iya, Cak, aku juga, sahut Sumarni penuh semangat. Kan ada suamimu di rumah, rajuk Toha. Sumpah, Cak, sejak ia datang, ya aku suruh tidur di depan TV, gak tahu kenapa aku jadi males. Banget sama dia, ucap Sumarni cemberut. Masak sih, kasihan suamimu dong, sahut Toha seraya tertawa pelan. Ngapain kasihan, toh dia yang sudah menghabiskan uang. Berarti punya Mbak Sum itu hanya untuk aku saja, tanya. Toha penasaran. Penampilan Sumarni sekarang makin kinclong. Selain rajin minum jamu wanita setengah baya itu, juga ikut kelas senam Zumba di tempat fitness. Memang seorang wanita akan lebih menarik saat segala kebutuhannya terpenuhi. Dengan segala fasilitas yang diberikan Toha, suaminya wanita beranak 2 itu, tambah memperbaiki penampilannya. Baju branded ia beli, apalagi perhiasan yang dipakai Sumarni terbilang mahal untuk ukuran warga desa di kampungnya. Tak heran banyak pria yang melirik dan mencoba mendekati Sumarni. Entah kenapa Sumarni merasa begitu senang dengan lirikan dan panggilan yang bernada mengajak dari para pria yang sering ia dengar saat ia ke pasar atau berada di tempat umum. Pujian cantik, awet muda, bahkan pria-pria itu sering bilang kalau dia begitu memikat saat ia memakai jeans atau celana legging yang bisa memperlihatkan sesuatu yang indah dari Sumarni. Di sini aku tidak bisa mengungkapkannya bagaimana indahnya. Itu, karena memang sulit aku tuliskan, jadi mari kita bayangkan sajalah seperti apa penampakan Sumarni yang seperti itu. Mulai berkhayal yuk. Di kesehariannya, Sumarni tetap memakai jilbab saat keluar rumah, karena ia sudah terbiasa berpakaian muslimah. Tapi pakaiannya yang tertutup tetap tak bisa menutupi betapa indahnya yang dimiliki oleh istri Fandi yang jarang pulang itu. Dan itu seakan jadi berkah bagi Toha yang sudah berkali-kali mendapatkan kesempatan bersama Sumarni. Bahkan Sumarni tambah dingin saja pada suaminya. Keberadaan suaminya seakan tak ia pedulikan. Toh wanita itu sudah ada yang mencukupi. Bahkan ia malas untuk memberikan jatah pada sang suami pada saat suaminya itu cuti pulang. Fandi, suaminya merasa ada yang berubah dari istri yang 20 tahun lebih ia nikahi itu. Selain dari penampilannya, istrinya itu juga deder akin malas saat bersamanya. Fandi semula ingin protes, tapi pria kurus itu tak berani ke istrinya. Selain ia merasa bersalah karena sudah menghabiskan uang, ia juga tak bisa memenuhi segala kebutuhan sang istri yang ia akui semakin cantik dan sangat terawat. Fandi penasaran ke istrinya. Ia ingin tahu bagaimana bisa istrinya punya baju, perhiasan mahal, apalagi ia juga beli motor baru, sedangkan uang yang ia kirim boro-boro cukup buat beli barang mewah. Untuk makan saja mungkin ngepres. Rasa penasarannya itu pun semakin besar saat ada kedatangan Toha. Toha yang notabene temannya itu seakan-akan mendapatkan perlakuan spesial dari Sumarni, istrinya. Fandi ingat hari itu hari Minggu pagi. Kedua anaknya keluar semua, jadi mereka hanya bertiga. "Ayo Cak, diminum kopinya," ucap Sumarni yang hanya membawa segelas kopi, sedangkan Fandi, suaminya tak ia suguhi kopi seperti yang Toha dapatkan. "Makasih Mbak Sum, duh kopi Mbak Sum enak banget, aku jadi keterusan. Ini rasanya beda jauh dengan kopi di warung, apalagi bikinan istriku kalah jauh." Puji Toha. "Cak Toha bisa saja, mungkin yang bikin gak ikhlas, gak kayak kopi buatanku Cak." "Hehehe," jawab Sumarni yang duduk di samping Toha. "Mungkin Mbak Sum, apalagi yang bikin cantik kayak Mbak Sum, pasti rasanya bikin ngangenin." Toha terus memuji. "Bisa saja kamu Cak, suamiku saja gak pernah bilang aku cantik. Dasar Cak, Toha memang pinter menggombal," ucap Sumarni sambil melirik Toha dengan tatapan aneh.
Fandi semakin kikuk dan panik. Bagaimana bisa istrinya dan Toha ngobrol seperti itu seakan-akan dirinya tak ada di rumah itu? Fandi semakin penasaran dengan keduanya. Apalagi tatapan Toha juga penuh arti pada Sumarni. Ya, katanya mau betulin genteng. Kemarin kan bocor saat hujan. Ucap istri Fandi yang mengagetkan lamunannya tentang hubungan keduanya. Iya bu, aku lupa, sahut Fandi pada istrinya. Ya sudah, mau benerin sekarang, apa nunggu rumah ambruk? Toh ayah nggak mungkin bisa betulin rumah ini, lawong utangmu banyak. Ujar Sumarni sinis ke suaminya. Fandi pun bergegas bangkit dan pamit ke Toha akan membenahi genteng. Fandi mengambil tangga dan dengan cepat bergegas ke atas rumah. Fandi sebenarnya tak ingin membenahi genteng. Fandi dengan hati-hati berjalan ke depan. Ia ingin bisa melihat apa yang sebenarnya akan diperbuat istrinya dan temannya itu. Fandi perlahan melubangi asbes ruang tamunya dari atas plafon rumah. Ia yakin kalau keduanya tak akan tahu kalau dia mengintainya. Fandi berhasil membuat lubang. Sekarang ia bisa melihat dengan jelas ruang tamunya. Matanya menatap dengan seksama saat ia melihat Sumarni menutup pintu depan. Dengan jelas ia bisa melihat kalau Toha juga bangkit dari duduknya dan mencoba keberuntungannya dari belakang istrinya. Mbak, Sam, aku kangen pean mbak. Spontan saja jantung Fandi berdetak tak karuan saat melihat apa yang dilakukan oleh Toha ketika itu. Rasa marah dan cemburu membuat rongga dadanya sesak. Pria itu hanya bisa berharap agar istrinya menolak bujukan temannya. Ia merasa yakin kalau istrinya tak akan mengkhianati sumpah perkawinannya. Fandi semakin panik saat melihat apa yang ia lihat, karena ternyata Sumarni, istrinya malah pasrah. Bahkan ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, keduanya berlek layaknya kekasih saja. Bahkan Fandi tak menyangka kalau Sumarni, istrinya lah yang mendahuluinya yang disambut sukacita oleh Toha. Fandi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia masih tak percaya kalau Toha berani seperti itu dengan istrinya di saat dia ada di rumah. Sehingga Fandi menjadi berpikir, bagaimana kalau saat dirinya tak di rumah, memangnya Cak Toha saja yang kangen? Aku juga kangen lah, masak seminggu lebih Cak Toha nggak kesini. Aku jadi takut kalau ada yang lebih cantik dariku. Rajuk Sumarni. Mbak Sum, kamu tahu kan? Aku ini sibuk kerja, apalagi kan lagi ada suamimu. Ucap Toha seraya meneruskan aksinya. Biarpun ada suamiku, yang penting Cak Toha datang, aku pasti senang banget memberikannya. Sahut Sumarni semakin semangat. Mbak Sum mulai berani ya? Memang gak takut sama suamimu? Ucap Toha ingin tahu perasaan Sumarni yang sebenarnya. Ngapain takut? Toh dia sudah membuatku terluka, Cak, sahut Sumarni yang semakin romantis. Kedua insan itu tidak tahu kalau obrolan keduanya terdengar oleh Fandi yang mengintai segala kejadian yang terjadi di ruang tamu itu. Mbak, aku kangen ini, bisik Toha. Iya, Cak, aku juga, sahut Sumarni penuh semangat. Kan ada suamimu di rumah, rajuk Toha. Sumpah Cak, sejak ia datang ia aku suruh tidur di depan TV, nggak tahu kenapa aku jadi males banget. Top sama dia, ucap Sumarni cemberut. Masak sich, kasihan suamimu dong, sahut Toha seraya tertawa pelan. Ngapain kasihan, toh dia yang sudah menghabiskan uang. Berarti punya Mbak Sum itu hanya untuk aku saja? Tanya Toha penasaran. Iya Cak, hanya kamu yang berhak, karena kamu yang mampu memberikan ketenangan di jiwaku. Sahut Sumarni dengan suaranya yang semakin merdu. Keduanya pun langsung meneruskan apa yang seharusnya diteruskan. Sehingga Fandi yang melihat semua itu harus menahan air liur. Karena Toha dan istrinya dengan nekatnya melakukannya di ruang tamu rumahnya.
Di atas plafon gelap itu, Fandi merasa jantungnya berdetak kencang, amarahnya terasa mau meledak. Tapi entah kenapa, hatinya berdesir juga saat melihat istrinya begitu. Menurut pada temannya itu, dan disitulah Fandi semakin down mentalnya. Sebagai suami, ia tak pernah seromantis Toha. Terlihat jelas olehnya bagaimana cara Toha membahagiakan istrinya. Fandi semakin bingung dengan perasaannya. Di satu sisi amarahnya berkecamuk, di sisi yang lain keinginannya pun mulai terpancing. Sementara itu, Toha terlihat sudah tak bisa lagi menundanya. Pria itu pun perlahan berbisik, "Mbak, sekarang ya?" "Iya, Cak," sahut Sumarni yang juga sangat menantikannya. Tak berselang lama, suara Sumarni pun semakin terdengar jelas. Mata wanita itu sesekali melirik ke depan, takut kalau ada orang bertamu ke rumahnya. Mendapatkan perlakuan yang penuh kasih sayang dari Toha itu membuat Sumarni semakin bersemangat. Apalagi ia sadar kalau suaminya ada di atas plafon rumahnya sedang benahin genteng. Entah karena rasa takut akan ketahuan oleh suaminya sehingga menambah semangatnya. Walau ada rasa takut, tapi kepintaran dan keberanian Toha saat itu membuat wanita itu perlahan melupakan keberadaan sang suami. "Cak, ini semua milikmu, Cak." Suara Sumarni yang semakin melambung tinggi, sehingga membuat Toha semakin berani untuk berekspresi. Sedangkan Fandi yang masih menyaksikan semua itu pun semakin tertegun saat melihat Toha berani melakukannya. Fandi semakin penasaran saat melihat istrinya bukannya menolak, malah ia lihat istrinya mengelus rambut Toha dan terlihat jelas istrinya semakin memberikan peluang. "Cak, kamu ini masak ada suamiku kamu nekat begini." Habisnya, Mbak itu ngangenin banget. "Cak, kamu apa nggak takut sama suamiku?" "Nggak, Mbak, aku malah takut kalau nggak bisa lagi sama Mbak." "Cak ne, jangan dilama-lamain." Sumarni mulai merajuk. "Iya, Mbak," sahut Toha seraya mengambil posisi. Fandi yang melihatnya pun semakin tak menentu. Seumur hidup ia menikahi Sumarni, ia belum pernah melihat istrinya sesemangat itu. Dan lagi-lagi, dia harus mengakui kalau Toha lebih superior darinya. Toha adalah seorang pria yang benar-benar bisa menguasai keadaan. Ia melihat dengan jelas Sumarni mengemis pada Toha. Fandi tersenyum kecut saat melihat istrinya seperti lupa akan statusnya sebagai seorang ibu dan istri. Pria yang masih ada di atap rumahnya itu semakin panik. Perlahan ia turun dari tangga dan menuju ruang tengah tempat istrinya dan Toha berada. Fandi berdiri di depan Sumarni dan Toha yang terlihat gugup. "Toha, aku nggak menyangka kebaikanmu penuh dengan tipu muslihat," ucap Fandi. "Mas Fandi, ini bukan salahku, tapi salah Mbak Sumarni yang terlalu cantik untukmu. Mbak Sumarni nggak pantas mendapatkan beban dari perbuatanmu yang membebaninya." "Utang," jawab Toha berkilah. "Itu urusan keluargaku, Toha. Kamu jangan ikut campur," ucap Fandi penuh emosi. "Mas, sekarang ini sudah jadi urusanku. Kalau aku tidak membantumu, mungkin kamu sudah di penjara. Aku yakin Mbak Sumarni tahu pria mana yang tulus menyayanginya. Mbak Sumarni aku yakin akan bahagia kalau jadi milikku," balas Toha tegas. Mendengar ucapan Toha itu, Fandi langsung mendekat. Ia mencoba memberikan bogem mentah pada Toha. Tapi Toha dengan sigap menunduk, sehingga bogeman Fandi itu tak mengenai wajahnya. Toha yang jago silat langsung membalas, hingga pria kurus itu terjengkang dan tersungkur di lantai. Bogeman Toha ternyata sangat kuat, sehingga membuat Fandi meringis. Sumarni hanya melongo, entah kenapa ia jadi semakin kagum sama Toha. Ternyata pria itu memang luar biasa, sehingga tak heran dalam satu jurus saja suaminya tergeletak di lantai. "Lihat Mbak Sum, suamimu pria tak berguna itu. Hanya aku yang bisa melindungimu," ucap Toha seraya menariknya pelan.
Perlahan Betoha pun melanjutkannya. Sumarni perlahan membalas, semangat. Sumarni semakin berkobar dengan Toha yang berani. Seperti itu di depan suaminya yang tak berdaya. Toha dan Sumarni tak memperdulikan Fandi. Kedua insan itu semakin leluasa. "Bahagia sama aku apa suamimu, Mbak Sum?" tanya Toha di tengah kerjanya yang semakin cepat. "Tentu saja bahagia sama kamu, Cak." Setelah sekian lama saling bantu, akhirnya keduanya pun berhasil sampai dengan sangat sempurna. Selanjutnya, Toha langsung berbenah dan pamit pulang. "Mbak Sum, aku pulang dulu ya. Mbak Sum memang wanita yang luar biasa," ucap Toha seraya meninggalkan Sumarni yang masih mengatur nafasnya di samping suaminya. Sepeninggal Toha, Sumarni melihat ke suaminya yang terlihat menangis sedih. "Maafkan, aku Bu, aku memang pria tak berguna," ucap Fandi sedih. "Sudahlah Mas, ini semua sudah terjadi," ucap Sumarni singkat. Entah kenapa, Sumarni merasa begitu kesal melihat suaminya. Karena gara-gara ulah suaminya itu, ia jadi terjatuh ke jurang hitam yang dulu tak pernah ia pikirkan. Rongga dadanya berdegup ingin membalas perbuatan suaminya. Apakah Sumarni akan diceraikan oleh suaminya atau bagaimanakah? Nantikan kelanjutannya ya guys. Jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan keseruan Sumarni yang semakin. Terima kasih.